Inspirasi kuliner DXN, Bubur Sumsum Spikozi. Perkenalkan Bersama diri. pemandu acara Terima kasih Pak Andi Andi. Makassar dan Halo, Mitra Assalamualaikum DXN, warahmatullahi Bu wabarakatuh. Yulianti dari Selamat Palembang. pagi. Saya di sini Ibu Yulianti, kami dari Palembang. Masih suasana kita Lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya dondinya Ibu Rahmawati ya, Pak. Ya, Bu. Saya sekarang kan lagi musim cuaca ini tidak menentu ya Pak ya, sebentar Betul hujan, sekali, Bu. panas, ya itu. Jadi saya berinisiatif membuat makanan yang disukai baik oleh kalangan remaja, orang tua, juga anak-anak. Itu Oke. bubur sumsum. Bubur sumsum itu terbuat dari spirulina serta kopi lingzi, Pak. Oke, hari ini temanya bubur sumsum, salah satu juga makanan favorit saya loh, Bu. Oke, sebelum kita lanjut untuk membahas tentang bubur lebih jauh lagi, yang bahan baku dari produk DXN, kita akan tampilkan videonya dulu terlebih dahulu. Remember when we would stay out too late? We were young, having fun, made mistakes. Did we ever know? Did we ever know? Did we ever know? Yeah. All the things we just think of and say. Never wrong, always right, not afraid. Did we ever know? Did we ever know? Did we ever know? Is it all inside of my head? Maybe you still think I don't care, but all I need is you. Yeah, you know it's true. Yeah, you know it's true. Forget about where we are and let go. We're so close. If you don't know where to start, just hold on and don't run. No, we're looking back. We messed around, but that was then, and this is now. All we need is enough love to hold us where we are. Wow. Rasanya kok kayak saya ngiler ya, Bu, untuk melihatnya. Lagi dikasih es batu, Pak, betapa enak rasanya. Iya, Bu, betul sekali. Kelihatannya perpaduan antara hijau-hijaunya itu ada kayak, aduh, pokoknya menggugah selera sekali. Dan ini kalau kita lihat ya, Bu, ya memang bukan cuma disukai oleh anak kecil, tapi semua kalangan bisa suka nih. Kenapa bisa Ibu termotivasi untuk membuat cemilan seperti ini, Bu? Silahkan. Ya, saya terinspirasi untuk membuat sumsum spikozi ini karena Ya. memakai produk DSN produk DSN yang bernama spirulina dan kopi lingzi. Karena di dalam spirulina itu banyak terdapat kandungan di dalamnya tuh Pak. Kandungan spirulina adalah kombinasi dari spirulina, agar hijau dan genoselium yang memiliki kandungan genium organik dan klorofil, antioksidan, spektrum vitamin, mineral, protein, beta karotin yang sangat bermanfaat untuk membantu mencukupi kebutuhan nutrisi tubuh di dalam darah. Nah, itu juga kopi lingzi juga sangat baik juga untuk mencegah berbagai macam penyakit, dapat mengeluarkan racun di tubuh kita. Jadi sekaligus saya membuat bubur sumsum spikozi ini supaya kita dapat merasakan manfaat dari spirulina dan kopi lingzi. Iya, Bu, ya betul sekali, Bu. Apalagi mungkin ya, Bu, ya kayak banyak orang di luar sana, mungkin terutama anak kecil nih, Bu, ya. Kalau ditawarkan mungkin kayak ada yang nggak suka minum kopi, ataupun ada ya buat saran buat ibu-ibu nih yang ada di rumah seperti yang dibuat Bu Yuli, mungkin ada anak kecil juga kalau disuruh minum vitamin malas. Nah, mungkin dengan seperti ini, Bu, ya ada rasanya sehingga kayak ada rasa ketertarikan untuk mencoba. Nah, baik, kita akan spill dulu, Bu, apa-apa saja sih bahan bakunya, apa-apa aja, langkah-langkah pembuatannya seperti apa, dan salah satu ya produk-produk apa aja tambahannya nih. Silahkan, Bu, untuk
Produk-produk tambahan kita seperti tepung beras, daun Oke. pandan, santan, garam, gula aren, lingzi kopi, dan spirulinzi. Tepung beras itu banyak dijual di pasaran, bisa juga kita membuat sendiri. Terus tepung beras dikasih spirulinzinya itu tadi, terus campurkan santan, garam, dikudek kalau kata kami bahasa Palembang tuh diaduk-aduk diaduk-aduk karena dianya berwarna hijau Pak ya, berwarna Iya, hijau betul, Bu. berwarna hijau, terus kita aduk terus. Oh ya, jangan lupa memakai airnya itu kita Oke. sesuaikan Pak, kita sesuaikan, diaduk, apinya dikecilkan, diaduk terus sampai tepungnya itu agak mengental. Nah, sudah agak mengental, kita diamkan dulu. Kita ambil lagi gula aren tadi. Kalau mau cepat, gula arennya disisir-sisir, dikasih air, terus dikasih kopi lingzi kita. Dituangkan kopi lingzi, baru diaduk-aduk. Sudah semua bahannya mencair, kita saring. Terus disajikan di dalam mangkok. Bubur sumsumnya tadi boleh dikasih es batu, boleh juga tidak Pak. Dicampurkan kuahnya tadi dari gula aren. Untuk menambah manisnya tadi, ya kita kasih juga santan biar ada putih-putihnya. Iya. Enak dimakan di siang hari. Oh, berarti tergantung dari selera kembali lagi Bu ya, ke selera kita. Bisa pakai SRS, bisa juga dalam keadaan hangat ya Bu ya. Ya, bisa juga. Apalagi kalau bulan puasa itu, kalau saya setiap hari membuat itu Pak. Kan kadang-kadang susah kita mencari daun pandan kan. Nah, kita Ya, masukkan betul, Bu. aja spirulinzi ini kan warnanya sudah hijau. Untuk Hijau. anak-anak yang malas dia minum obat yang lain-lain, kita masukkan aja spirulinzinya. Dengan di situ kan kita sudah ada spirulinzi sama kopi lingzinya Pak. Jadi Oke, berarti perpaduan spirulinzi dengan kopi lingzi Bu ya. kopi lingzi, Boleh nggak ya. Bu kalau kita maksudnya menggunakan tepung yang lain Bu? Apakah memang harus kita menggunakan tepung beras? Ya, harus menggunakan tepung beras Pak. Sebab kalau tepung beras itu kan kalau dimasak lain rasanya dengan tepung gandum. Betul, Tepung gandum lain. Kalau tepung beras tuh dia agak terasa kenyal-kenyal dikit gitu. Oke, Bu. Berarti memang dia harus menggunakan tepung beras ya dalam penggunaan bubur sumsum. Jadi kita bisa sampaikan bahwa ibu-ibu yang ada di rumah nih, buat yang mau mencoba untuk membuat bubur sumsum ya. Jadi nggak boleh menggunakan tepung yang lain selain dari tepung beras ya Bu ya. Ikan dari Oke. situ jadi tepung beras, bisa dia makan nasi. Ibarat kata yang malas-malas makan nasi itu kan bisa terpenuhi nutrisinya. Untuk Oke. orang tua kan bagus juga Pak itu Pak. Betul Bu. Berarti ini kita kan menggunakan tepung beras ya Bu ya. Berarti ibaratnya kalaupun kita hanya mengkonsumsi bubur sumsum ini, nutrisinya sudah sangat cukup Bu Yulia. Karena ibaratnya kita udah makan nasi nih, proteinnya Ya. udah bisa dapat vitaminnya dari spirulinzi ya Bu ya. Nah, sudah dapat nasi kan, dari situ kan ada spirulinzinya lagi ya dak. Tambah bermanfaat vitamin-vitamin yang ada di dalam bubur sumsum itu Pak. Tambah Betul. lagi kalau ditambah dengan apa itu air gula merahnya tadi yang dikasih kopi lingzi, sangat enak. Sangat enak. Betul sekali Bu. Saya berpikir juga bahwa memang ini adalah salah satu makanan yang sangat luar biasa Bu. Kenapa? Karena kita ibaratnya kan tahu bahwa alga hijau itu spirulina atau spirulinzi, gabungan antara GL dan spirulina, jadi spirulina itu kan pengganti sayur dengan buah. Artinya kalau kita nggak makan sayur, mungkin nggak makan buah, artinya tapi serat ya, nutrisi vitamin yang terdapat di dalam spirulinzi itu kan sudah ada kandungan sayur, buah. Nah, ditambah dengan berasnya lagi, belum lagi dengan kopi lingzinya lagi. Jadi Ya. makanan yang superfood, sehat dan alami. Jadi tidak menggunakan gula yang lain Bu ya, selain dari gula merah, Gula aren. Ya, gula aren. gula aren. Ya. Oke. Luar biasa ya, tentunya ini sangat rekomendasi sekali Bu ya. Terima kasih juga untuk berbagi cerita. Ini sangat rekomendasi sekali untuk ibu-ibu yang ada di rumah untuk membuat cemilan keluarga ini sangat pas sekali. Dapat sehatnya, segernya, enaknya, Kenyang. waduh luar biasa. Kenyang lagi Pak, kenyang dia kan.
tepung Yang beras juga, yang Bu. pakai Baik. nasi. Ya. Oke, baik. Ya, Ibu, kita berbicara tentang kuliner, tentunya juga Ibu berada dalam keluarga DXN. Boleh tahu, Bu, Ibu sudah berapa lama join di DXN? Saya kurang lebih 2 tahun Pak sudah di DXN ini, menjadi keluarga DSN Pak. Sejak 2 saya tahun. menjadi keluarga DSN ini, dan dari saya Ibu Rahmawati, saya selalu di setiap kesempatan selalu membawa kopi Lingzi. Tujuan saya pertama kali supaya orang-orang yang dekat-dekat dengan saya itu Pak merasa sehat. Iya, Mereka. betul. Jadi kalau saya kan banyak kegiatan Pak Kalau saya sudah terbukti Oke. dengan diri saya sendiri Pak. Saya selalu mengkonsumsi kopi Lingzi ini sudah tuh waktu tahun 2021 saya menderita sakit lambung. Nah, sakit lambung itu saya pertama kali minum kopi Lingzi ini Pak, enak terasa di perut. Biasanya Oke. kalau minum produk yang lain tuh langsung mencret. Nah, kalau ini enggak, aman lambung saya. Nah, dari saat itulah saya selalu mengkonsumsi sendiri. Sudah berjalan lama, baru saya bicarakan dengan teman-teman, dengan keluarga kan. Kawan-kawan kan banyak yang nanya, Oke. katanya, kamu kan kemarin kan sakit lambung, apa obatnya? Dia kata, kok sekarang tidak makan obat lagi? Dia katakannya kayak itu Pak Jadi saya kasih tahu, ya, saya tidak pernah minum obat lagi memang, tapi saya selalu konsumsi kopi Lingzi. Apa itu kata dia ngomong. Jadi saya kasihlah mereka itu tadi Pak. Nah minum ini Oke. dulu. Minumnya ya pagi-pagi kata saya sebelum kamu sarapan habis sholat subuh tuh minumlah dulu kopi Lingzi ini kata saya. Nah alhamdulillah banyak Pak yang tertolong Pak. Banyak mereka. Masya Allah. Jadi kalau setiap saya ada acara, saya ini juga selain ibu rumah tangga, saya juga aktif di Posyandu, di PKK. Saya ini Wah, juga luar ibu biasa. FC. Jadi Ya. seluruh warga saya ajak Pak. Saya ajak Hebat. minum kopi di sini. Kadang-kadang saya support mereka tuh kalau mereka datang ke rumah saya selalu buat kopi Lingzi itu kan. Mereka kan tidak tahu kalau apa dia mau mana kita ngajak-ngajak orang, tapi mereka tidak tahu bagaimana apa dia rasanya itu. Jadi dengan saya cicipin tadi kan mereka merasa oh iya enak ya kata dia ngomongnya. Nah apalagi saya sering ikut BKKBN tadi pendata-pendataan itu Iya. Pak kadang-kadang capek Iya, Bu, badan. betul. Alhamdulillah dengan kopi Lingzi ini badan tidak terasa capek itu Pak. Wah. Dengan kegiatan saya yang full dari pagi sampai ke siang, kadang sore lain lagi. Alhamdulillah kopi Lingzi ini yang selalu membuat saya energi, stamina saya selalu tercukupin. Wah, luar biasa Bu ya. Mendengarkan awal mula Ibu join di DXN, kenal dengan DXN, tentunya Bu hampir ya beberapa yang kita punya keluarga DXN di luar sana juga bergabung dengan DXN dengan berbagai latar belakang permasalahan, berbagai latar belakang kasus cerita. Jadi berbeda-beda. Kalau Ibu ini kan berbicara bahwa Ibu awalnya ada asam lambung dan akhirnya Ibu mempercayakan produk DXN ya Bu ya. Ibu pertama konsumsi produk apa Bu? Waktu pertama kali? Ini produk BSN ya kopi Lingzi Pak. Kopi Lingzi Kopi ya. Lingzi, ya. Kopi Lingzi, GGL juga ya. GGL. Nah, jadi bagaimana nih Bu? Biasanya kan kita ketahui Bu ya bahwa di luar sana masih banyak orang di luar sana Bu berpikir bahwa ketika orang mengkonsumsi kopi Lingzi itu bagi orang yang mengalami permasalahan pada lambung, kemudian mereka masih menolak. Nah, ketika Ibu menjelaskan apa yang Ibu jelaskan kepada orang di luar sana dan bagaimana cara Ibu untuk meyakinkan ketika Ibu bertemu dengan member Ibu bahwa kopi Lingzi itu bagus? ya, saya selalu menjelaskan, mereka melihat saya, Kak, saya tuh sering fokus, ibarat kata semangat terus. Nah, jadi biarpun mereka tidak mau, saya terus kasih kopi Lingzi tadi Pak. Kadang-kadang mereka itu kan mau beli tidak ada uang kayak gitu kan. Kalau menurut saya mereka tuh harus sehat dulu dengan kopi Lingzi itu. Kalau dia sudah sehat, dia mencari kita. Betul. Kan gitu Pak. Jadi saya kemana-mana memberi kata kopi Lingzi. Nah dengan begitu kan mereka tertarik. Oh ya, aku minum kopi Lingzi sehat badan aku. Kalau kayak itu aku mau beli kata dia kayak itu Pak. Ya betul sekali Bu ya, karena Ibu juga selain mungkin di luar sana juga orang-orang di sekeliling Ibu kan melihat Ibu begitu full ya
waktunya cukup full ya, sibuk ketersibukan ya, mulai dari ibu tadi mengikuti posyandu, BKKBN dan lain sebagainya. Tentunya itu orang melihat, wah, Ibu Yulianti ini sibuk sekali ya, padat saja tapi kok ibu tetap segar, karena itu yang paling luar biasa. Karena memang benar, Bu, segala sesuatu ketika kita ingin menyampaikan ke orang lain ingin penasaran dengan apa yang kita jual, apa yang kita tawarkan, itu memang harus dimulai dari diri sendiri, lingkungan terdekat kita, dimulai dari keluarga. Jadi dengan cara itu bagaimana? Apa yang Ibu berbagi tips nih, berbagi cerita nih, apa yang Ibu rasakan ketika Ibu bercerita tentang DXN yang dimulai dari diri Ibu sendiri? Pasti Ibu akan merasa lebih mudah kan, akan lebih yakin untuk menyampaikan. Bagaimana perasaan Ibu ketika menyampaikan apa yang Ibu rasakan terhadap customer Ibu? Apa ada kendala, Bu? Iya, namanya juga kita berusaha Pak ya, kadang-kadang ada kendala, kadang-kadang mereka menolak, kadang-kadang ya welcome juga mereka tuh. Mereka tuh lantaran menolak itu mungkin ya tidak ada uang kayak gitu Pak. Kadang-kadang dia ada juga yang sudah minum produk yang lain, alhamdulillah berkat kita kasih penjelasan terus tuh Pak, dia mau bergabung dengan kita Bu, mau bergabung dengan kita mereka itu Pak. Banyak lah. Kopi Lingzi ini saya sudah merasakan sendiri Pak, waktu mau nikahan anak saya itu gimana kata capeknya bukan mainan gitu ya tuh. Iya, alhamdulillah Kopi Lingzi inilah yang sangat menolong saya Pak. Kalau saya ceritakan dengan teman-teman saya, tidak ada vitamin yang lain yang saya minum itu setiap hari, cuman Kopi Lingzi sama RGGL itu saja. Kata saya, mulailah dari sekarang makanan sehat, kata saya ngomong. Kalau sudah sakit susah gitu, sehat itu mahal. Mahal kopi kamu, kata dia ya mahal kan, bisa kan beli sedikit-sedikit, kata saya ngomong. Utang kata mereka tuh, ya boleh juga ngutang, yang penting kamu itu sehat dulu, kata saya tuh Pak. Saya senang kalau mereka minum DSN kita ini, badan mereka sehat, ibarat kata keluhan-keluhan penyakitnya berkurang. Nah sehat-sehat, kalau yang lain-lain tuh pisau kita nego ke, yang penting kamu sehat dulu, kata saya Pak. Yang penting sehat dulu Bu ya. Kalau kita udah sehat, pasti kita merasa bahagia, kemudian pasti kita akan sukses juga dan akan bahagia. Kemudian Bu, saya dengar kan luar biasa di Palembang banyak kegiatan-kegiatan, salah satunya ada juga kegiatan yang diadakan di kantor juga ya Bu? Ya, di kantor juga. Seperti pagi tadi saya MBG pagi tadi Pak ya, saya kan ketua posyandu, jadi ketua posyandu harus standby. Sasarannya tuh ibu hamil menyusui balita, jadi setiap pagi saya standby di posyandu Pak. Nah sampai saya di posyandu kan ibu-ibu semua yang ngantar-ngantar itu. Nah jadi saya juga kasih penjelasan dengan mereka itu, ibu-ibu muda, kata saya ngomong kalau ada orang tua yang sakit-sakit, saya kasih Kopi Lingzi tadi Pak, biar mereka merasakan dulu Pak. Itu. Berarti Ibu banyak bercerita Bu ya, memanfaatkan situasi yang ada untuk selalu bercerita tentang DXN, tentang produk kita. Ibu selalu memanfaatkan, luar biasa Bu ya. Kemudian Bu, Ibu bisa berbagi sedikit sharing Bu nih, berbagi pengalaman Ibu. Bagaimana sekarang dengan Ibu punya tim? Tentunya dong sekarang kan Ibu udah 2 tahun di DXN, pasti Ibu udah punya juga tim, udah punya grup. Nah bagaimana Ibu membina punya grup di Palembang agar bisa juga nih tetap ada sampai hari ini, tetap punya rasa semangat. Nah bagaimana itu Ibu kepada timnya Bu, memberikan semangat kepada mereka semua? Kalau saya selalu memberi semangat kepada tim-tim dan teman-teman semua, hidup itu adalah perlu perjuangan. Kalau kita mau berhasil harus kita berjuang kayak gitu Pak. Betul sekali Bu. Jadi biarpun di luar sana tidak kurang welcome dengan kita harus selalu bersemangat. Tunjukkan kepada dunia kalau kita bisa. Luar biasa. Harus berjuang Bu ya, kalau kita mau berhasil harus ditambah lagi. Apalagi kita lihat keluarga DXN di Palembang itu juga luar biasa Bu ya, selalu disibukkan banyak dengan kegiatan-kegiatan. Apakah Ibu juga selalu mengajak timnya untuk menghadiri kegiatan yang ada di kantor Bu yang selalu diadakan?
Ya, kalau di kantor kami di Palembang ini Pak, kegiatan kami setiap hari Selasa. Kalau hari Selasa pertama itu kami ada arisan uang di DSN kami di sini. Itu alhamdulillah banyak yang datang itu Pak. Sebelum acara arisan kami dengan Pak Amir, acara PKT dulu. Terus acara PKT kan kita arisan. Alhamdulillah antusias DSN Palembang ini maju Pak, semangat. Minggu keempat arisan Lingzi kopi kami Pak. Itu banyak juga Pak. Banyak juga peminatnya Pak. Saya selalu luar biasa. Terus kalau ada kegiatan misalnya arisan-arisan, kemarin kan arisan EMP kita itu Pak mau ngajak teman itu kalau masuk ke DSN itu memang payah Pak, tapi alhamdulillah kalau mereka sudah masuk ke dengan kita Pak, alhamdulillah mereka nyaman. Buktinya saya sudah berapa kali ngajak arisan EMP kota ke DSN kita sudah 5 kali Pak. Kalau begitu kan mereka kan welcome dengan kita Pak ya. Luar biasa Bu ya. Jadi punya kegiatan kayak arisan seperti ini memang adalah wadah juga Bu ya untuk silaturahmi antar sesama keluarga DXN. Oke. Ibu, ada bagaimana perencanaan Ibu ke depan dalam mengembangkan lagi DXN supaya Ibu punya grup, punya tim yang lebih luas, lebih besar? Ada perencanaan Ibu? Apakah Ibu pengen melangkah lebih jauh lagi nih mungkin untuk di luar dari Sumatera? Bagaimana perencanaan Ibu ke depan? Kalau saya biarlah di Sumatera dulu Pak, karena masih banyak kerjaan di Sumatera ini Pak. Tapi kawan-kawan yang di luar Sumatera saya selalu ajak juga Pak untuk join melalui DSN ini Pak. Yang kayak Prabu Mule, kemarin punya teman di Prabu Mule di Lampung, Ayu yang di Jambi, saya ajak juga selalu Pak untuk join selalu di DSN. Oke. Kegiatan-kegiatan yang Ibu lakukan bersama grup selain kegiatan di kantor, ada nggak Bu kayak pertemuan-pertemuan atau seperti apa itu Bu? Oh, kami sering juga melatih ada acara senam Pak. Nah, di acara senam itu saya selalu membuat kopi Lingzi tadi. Saya memperkenalkan kan dengan teman-teman di situ kan. Nah, habis senam tadi kamu minum kopi Lingzi ini tuh apa kata dia. Ya sebagian mereka sudah ada yang tahu, sebagian ada yang belum juga. Alhamdulillah mereka nerima Pak minum kopi Lingzi itu. Enak ya kata dia ngomong. Terasa di badan sehat, segar kata dia ngomong. Tambah nutrisi kata dia ngomong. Ya menambah stamina juga. Ya kata saya kalau sudah bagus itu belilah. Ya. Betul. Kata anak saya, mama ini katanya ngolokin kata dia. Nah, kan kalau berjualan kan harus pintar ngomong itu enggak Pak. Pokoknya setiap sempat kita bawa terus ke Lingzi itu. Dengan kita cicipin tadi kan mereka tahu sudah tuh mereka mau beli otomatis. Nah, mereka yang tiap rutin meminum kopi Lingzi itu mereka yang sudah tahu khasiatnya tuh Pak. Tunggu aku butuh kopi Lingzi. Nah, mereka tiap rutin, tiap bulan mereka itu konsumsi itu. Beli terus dianya Pak, tiap hari dimakannya itu Pak. Memang agak kaya ibarat kata mendorong mereka, tetapi dengan mereka sudah tahu kesehatan, mereka tidak payah lagi kita suruh beli sendiri dia Pak. Betul Bu. Yang penting Ibu selalu kasih coba saja Bu ya. Kita kasih coba, kita kasih selalu semangat, kita selalu menjelaskan, nggak boleh bosan-bosan untuk menjelaskan. Dan memang harus seperti itu Bu. Kebanyakan orang di luar sana Bu ya, kalau kita bosan, kita malas, biasanya juga nggak ini. Tapi kalau dia melihat kayak kita lebih semangat, lebih antusias menjelaskan seperti apa pemahamannya, itu beberapa juga yang langsung tertarik, yang langsung lebih senang. Jadi memang yang dilakukan Ibu sudah luar biasa ya. Apalagi Ibu ada apa tadi Bu? Komunitas senam juga ya Bu ya? Ada juga komunitas senam. Minggu pagi kami senam juga Pak. Karena kalau hari yang biasa tuh tidak sempat nak senam kalau pagi-pagi itu, kecuali Sabtu Minggu baru bisa beraktivitas yang lain itu Pak. Senin sampai Jumat itu sudah duduk di MBG tadi. Iya. Luar biasa Bu ya, sangat full waktunya Bu ya. Tadi gotong royong RT. Nah, kalau pulang dari gotong royong RT, MBG, selesai itu lagi acara yang lain lagi Pak. Jadi setiap hari full terus. Kadang-kadang capek juga, tapi gara-gara ada kopling sini tidak pernah merasa capek badan itu Pak.
Ibaratnya tuh. Luar biasa, luar Iya. biasa Bu ya. Karena ada produk Dexen, akhirnya Ibu lebih semangat, nggak ada rasa capeknya. Jadi kayak semua itu kegiatan-kegiatan kita nikmati Bu ya. Saya rasa bahwa kegiatan yang kita kerjakan ini untuk bikin kita bahagia dan senang Bu ya. Oke, bagaimana Bu? Nah, ini kan pasti dibalik hebatnya seorang ya tim pasti selalu ada nih upline nih. Bagaimana nih support dari upline Ibu ya, luar biasa. Oh, mereka selalu mendorong saya, Pak. Pokoknya seluruh kegiatan saya, kalau saya ngomong, tolong ini, cepat mereka itu, Pak. Misalnya kita ada kegiatan di sini, bawa kopilinsi, ya kata mereka itu. Alhamdulillah sampai sekarang mereka itu patuh, ibarat kata, Pak. Wah, luar biasa Bu ya. Ya, kayak DSN Betul sekali Bu. di hotel. Tanggal sekian bulan sekian kita ada acara DSN di hotel, siap kami datang, katanya siap kami ikut acara, kata mereka itu Pak. Selalu support mereka. Luar biasa supportnya Bu ya, kerjasamanya sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita selalu berharap bahwa Ibu dan semua tim yang ada di luar sana selalu tambah besar punya timnya dan selalu punya komitmen. Apapun yang terjadi selalu cinta dengan DXN. Saya yakin bahwa rasa semangat kita pasti akan dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa. Intinya Bu, bercerita terus, lakukan terus sebisa Ibu dan tetap menebarkan kebaikan kepada siapapun, pasti akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Bagaimana Bu menghadapi tentunya pasti ada selalu ya Bu ya, namanya tantangan itu dalam hidup pasti ada, bukan hanya dalam dunia bisnis tapi pasti selalu ada. Bagaimana nih Bu menyikapi ketika ada orang-orang yang melakukan penolakan atau yang ini, apakah Ibu pernah berpikir untuk menyerah atau dengan adanya tantangan Ibu itu Ibu makin semangat? Makin semangat Pak. Misalnya dia menolak kita, kadang-kadang kan penolakan itu kadang-kadang bukan dari orang lain, kadang-kadang dari keluarga sendiri. Iya Pak, saya sudah semua saya mengalaminya Pak, tapi saya selalu bersyukur aja dengan Tuhan. Ibarat kata tuh, kalau kita mau maju itu banyak tantangan dan cobaan itu saja Pak, saya serahkan dengan Tuhan ya. Betul sekali Bu. Saya serahkan dengan Tuhan ya Pak. Betul sekali. Memang Bu, betul yang Ibu katakan bahwa ketika tantangan itu kita harus menjadikan itu lebih semangat Bu ya. Bukan ketika terjadi penolakan membuat kita menjadi mundur, menjadi down, tapi tantangan itu menjadikan kita tambah kuat Bu ya, tambah semangat, tambah kuat, tambah percaya diri. Karena kenapa? Banyak orang di luar sana Bu tidak sanggup menghadapi tantangan, akhirnya mundur. Tapi karena Ibu ini adalah orang yang sangat luar biasa, hebat ya. Menurut saya itu Ibu luar biasa sekali, bisa berada di DXN kurang lebih 2 tahun itu bukan sesuatu hal yang mudah dan itu luar biasa sekali. Oke. Bu, apa yang ingin Ibu sampaikan nih sebelum mungkin berakhir ya, kepada tim-tim Ibu yang ada di Palembang dan kepada orang-orang yang belum mengenal DXN di luar sana? Apa yang Ibu ingin sampaikan? Saya supaya orang-orang yang belum mengenal DXN itu, saya akan terus memberitahu mereka itu Pak. Nah, untuk mereka yang sudah mengenal DXN itu, supaya lebih gigih lagi, lebih banyak lagi memproduksi produk-produk DXN itu. Kalau sudah Kopilingsi, RGGL, supaya mencoba lagi jenis-jenis produk DXN yang lain itu Pak. Oke. Berarti itu Ibu lebih pengen memperkenalkan lagi ya Bu ya, bahwa kita punya di DXN produk itu bukan cuma Kopilingsi, bukan cuma RGGL Bu ya, tapi banyak. Saya selalu buka status setiap hari. Pagi-pagi. Apa itu Bu? Buat status WA. Nah, Oke, luar biasa. Produk-produk apa aja nih Bu yang udah dikonsumsi nih Bu? Siapa? Kalau boleh bercerita Bu, produk yang sudah Ibu konsumsi produk apa aja Bu? Ya, yang paling banyak tadi Kopilingsi tadi, RGGL. Ya. Ya, Spirulingsi ini yang sering saya konsumsi itu Pak. Sama yang apa tuh? Rosella. Oh, Rosel, iya betul sekali Bu, Rosel produk kita yang baru. Sabun Ganoderma.
minyak itu bagus juga tuh Pak, minyak Minyak Bu, ya. Gano, minyak Gano. Ya, Gano Message Oil. Loh, minyak Gano tuh saya punya cerita sedikit dengan minyak Gano itu. Saya pertama kali apa itu, Bu? beli minyak Gano itu Pak, terus saya siang itu baru beli. Pas malam itu ada keponakan kecelakaan. Jadi Iya. pas malam itu dibawa ke rumah saya, dia kecelakaan, luka semua kaki, tangannya tuh luka berdarah singgahnya tuh Pak. Jadi Iya. saya bingung, yo, tidak ada yang lain di rumah itu, tidak ada obat yang lain. Jadi minyak Gano, minyak Gano tadi saya buka. Dia kurang yakin kayaknya tuh loh Pak, dikasih minyak Gano, minyak itu minyak apa kata dia. Cobalah Iya, dulu kata betul. saya, minyak ini nih sejuta manfaat saya kasih tahu. Nah jadi saya oleslah itu tiap hari Pak. Dia mau bawa ke rumah sakit dia takut. Jadi selama seminggu tuh saya oles terus dengan minyak Gano itu. Alhamdulillah, lukanya tuh agak kering dia itu Pak. Minyak Gano itu Pak. Nah, jadi saya Luar kasih tahu biasa. dengan kawan-kawan, yo, pokoknya kamu tuh harus ada minyak Gano itu di rumah. Pokoknya anunya tuh banyak, kegunaannya tuh banyak sekali. Kalau kita luka-luka, segala macam penyakit bisa, gatal-gatal bisa dikasihkan dengan itu juga. Kata saya nih ngomong, karena sudah terbukti yang kecelakaan itu kemarin anak saya pula yang kecelakaan Pak. Nah susah juga saya. Jadi itu minyak Gano tadi lah obatnya. Luar biasa Bu ya. Ya, minyak Gano itu memang bagus dia ya. Berarti kuncinya Bu harus selalu ada minyak Gano di rumah Bu ya. Ya. Saya mau pasarkan Oke. juga itu minyak Gano itu Pak. Mau saya beli nanti, mau saya pasarkan juga itu. Selain kopi linzi, minyak Gano itu wajib ada di setiap rumah. Oke. Luar biasa Bu ya. Jadi intinya Bapak Ibu di luar sana ingat produk DXN harus selalu ada di rumah, kata Bu Yulianti. Karena kita nggak tahu Bu ya kapan yang terjadi apapun itu, kita tuh nggak bisa menghindari semua. Jadi kita selalu berharap kita selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala bahaya. Tapi kita harus selalu punya persediaan produk di rumah. Oke, Ibu, pastinya Ibu menjadi seorang ibu yang luar biasa. Pasti ada orang yang selalu memberikan kita support dan semangat. Entah itu keluarga atau anak atau siapapun. Andaikan nih ada orang di depan ibu yang di depan ibu nih orang yang memberikan ibu support, semangat, selalu setia mendampingi ibu sampai detik ini, apa yang ingin ibu sampaikan kepada beliau? Silahkan Bu. Ya, agak sedih juga ya. Nggak apa-apa Bu, silahkan Bu, nggak apa-apa. Saya selalu mengucapkan terima kasih untuk orang-orang yang terdekat yang selalu mensupport saya, baik suka maupun duka, teman-teman, suami, anak-anak, dan sobat-sobat saya semuanya. Dolin saya Ibu Rahma. Pesan saya jangan bosan-bosan untuk mensupport saya ya. Luar biasa. Ya Pak. Itu aja Bu ya. Ya. Oke, luar biasa sekali Bu ya. Ayo Bu Rahma dan kepada seluruh grup Ibu, terima kasih banyak juga kepada keluarga Ibu yang luar biasa yang selalu memberikan dukungan dan support sehingga Ibu Yulianti bisa ada di acara DXN Kuliner hari ini. Kita live bersama, berbagi cerita, berbagi pengalaman. Itu tak lain dan tak bukan dukungan support dari Bapak Ibu semuanya, playnya keluarga DXN. Hebatlah itulah ya Bu ya, cinta kita dengan DXN, kekeluargaan kita. Dan saya berdoa dan berharap kepada Ibu dan tim dan seluruh tim dimanapun berada, tetap semangat, jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Tanamkan cinta selalu untuk DXN dan untuk selalu menebar kepada semua orang. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam.